Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Debuci dengan NPM 018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan sistem yang merupakan materi dari mata kuliah Manajemen Industri Jasa Pangan dengan dosen pengampu Ibu Eka Andrani, SKM MSc. Sebelum saya menjelaskan mengenai pendekatan sistem, kita terlebih dahulu mengenal apa itu penyelenggaraan makanan. Penyelenggaraan makanan merupakan suatu sistem terpadu, yaitu komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan dengan tujuan untuk memproduksi makanan yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang layak atau efisien. Nah, sistem penyelenggaraan makanan ini menyangkut tiga unsur pokok. Yang pertama adalah unsur masukan atau input. Masukan dalam penyelenggaraan makanan ialah uang, bahan makanan, peralatan, waktu, tenaga, dan prosedur. Unsur yang kedua yaitu unsur proses. Dalam proses penyelenggaraan makanan terkait berbagai hal seperti perencanaan standar makanan, produksi, dan distribusi makanan. Yang terakhir adalah unsur keluaran atau output. Hasil atau keluaran yang diharapkan dari penyelenggaraan makanan meliputi makanan berkualitas dan pelayanan yang layak atau efisien. Nah, selanjutnya dijelaskan nih bahwa setiap unsur dalam sistem penyelenggaraan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kelemahan salah satu unsur tersebut akan mempengaruhi seluruh sistem penyelenggaraan makanan itu. Nah, jadi dalam mengolah suatu penyelenggaraan makanan seringkali dihadapi pada berbagai masalah. Nah, apabila terdapat masalah dalam suatu penyelenggaraan makanan, maka akan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta kemampuan manajer yang efektif bagi setiap manajer dari suatu organisasi besar menjadi suatu tuntutan yang harus dikuasai dengan baik. Nah, jadi proses pengambilan keputusan ini diambil dan ditekankan kepada upaya untuk mencapai kinerja dan keseluruhan atau sistem organisasi. Nah, dalam hal ini, pendekatan sistem merupakan suatu metode yang akan dapat menjawab kebutuhan itu. Nah, sistem adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, sebuah sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem. Suprasistem adalah lingkungan di mana sistem tersebut berada, di mana lingkungan yang dimaksud di sini juga berbentuk suatu sistem tersendiri yang kedudukan dan perannya lebih luas. Selanjutnya itu ada subsistem. Penyelenggara makanan dikatakan sebagai sebuah sistem karena di dalam penyelenggara makanan terjadi kesatuan unsur-unsur atau subsistem penyelenggara makanan yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, suatu sistem memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama mempunyai komponen. Sebuah sistem terdiri dari komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Yang kedua, mempunyai batas atau boundary. Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain. Yang ketiga, mempunyai lingkungan atau environment. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Yang keempat, mempunyai penghubung sistem atau interface. Penghubung sistem merupakan suatu media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya yang membentuk satu kesatuan. Yang kelima, masukan atau input. Kumpulan bagian yang terdapat dalam sistem yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut. Yang keenam, mempunyai pengolah atau proses. Kumpulan bagian yang terdapat dalam sistem dan yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Mempunyai keluaran atau output hasil proses dari masukan yang menggambarkan pencapaian dari fungsi sistem. Yang kedelapan, mempunyai sasaran dan tujuan. Setiap komponen dalam sistem perlu dijaga agar saling bekerja sama dengan harapan agar mampu mencapai sasaran dan tujuan sistem. Yang kesembilan, mempunyai kendali atau kontrol. Bagian kendali mempunyai peran utama menjaga agar proses dalam sistem dapat berlangsung secara normal, sesuai batasan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Yang ke-10, mempunyai umpan balik atau feedback. Diperlukan oleh bagian kontrol sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Subsistem-subsistem dalam suatu sistem penyelenggaraan makanan meliputi perencanaan menu, desain, dan pengadaan alat, perbekalan atau pengadaan bahan makanan, produksi makanan, distribusi dan pelayanan makanan, ketenagaan, dan dana. Nah, menu merupakan suatu sentral subsistem dari sistem penyelenggara makanan karena perencanaan menu sangat terkait dengan subsistem yang lain, misalnya pengadaan peralatan, di mana pengadaan peralatan tergantung pada jenis dan banyaknya hidangan yang tercantum dalam menu. Sementara itu, sistem penyelenggara makanan dipengaruhi oleh suprasistem. Sebagai contoh, penyelenggara makanan di rumah sakit, jika penyelenggara makanan dipandang sebagai sistem, maka rumah sakit yang merupakan sistem yang lebih besar dapat disebut sebagai suprasistem. Nah, di sini dijelaskan mengenai pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan cara pemecahan masalah dengan metode analisis sistem, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah dengan cara melihat masalah itu sebagai satu kesatuan yang kemudian menguraikan hubungan serta peran masing-masing komponen yang membentuk sistem tersebut. Apa sih nih? Sekarang kita mau apa sih tujuan dari pendekatan sistem? Pendekatan sistem dalam memecahkan masalah bertujuan untuk yang pertama merumuskan tujuan yang akan dicapai secara khusus yang dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, agar semua komponen atau faktor yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat diperhitungkan dengan baik sebab akibatnya secara keseluruhan sehingga hubungan suatu komponen dengan komponen lain terhadap sistem secara keseluruhan dapat ditentukan. Yang ketiga, dapat disusun sebagai kemungkinan pemecahan dengan memperhitungkan daya guna dan hasil guna dari masing-masing alternatif. Yang keempat, kemungkinan pengukuran hasil kinerja program dari waktu ke waktu dan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai umpan balik atau feedback untuk menyusun analisis dan perencanaan kembali. Syarat dari pendekatan sistem. Penggunaan pendekatan sistem memerlukan beberapa persyaratan, antara lain memerlukan perorganisasian yang baik agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, memerlukan kreativitas dan inovasi, mempunyai dasar ilmu teoritis, di mana pendekatan sistem harus berdasarkan ilmu pengetahuan, memerlukan banyak data untuk menunjang kerangka pemikiran tentang cara pemecahan masalah, diperlukan banyak data, berorientasi kepada pemecahan masalah atau problem solving. Meskipun pendekatan sistem menggunakan dasar ilmiah teoritis, tidak berarti pemecahan yang dihasilkan melalui pendekatan sistem itu juga bersifat teoritis. Penggunaan teori ilmiah adalah untuk membangun kerangka pemikiran yang logis. Sekian mengenai materi pendekatan sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.